Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Kenia akan memaparkan mengenai rancangan pengembangan sekolah yang telah saya buat. Rancangan pengembangan sekolah ini memiliki tujuan untuk menempuh visi dan misi dari suatu sekolah. Nah, di sini saya telah membuat visi dan misi dari sekolah. Ini saya buat. Visinya adalah untuk menjadi institusi yang unggul, dipercaya, berbudi, dan membuat kembangkan warganya menjadi pribadi yang utuh serta cinta lingkungan. Lalu misinya adalah mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, menumbuhkan rasa kedisiplinan warganya terhadap sesama maupun masyarakat, menumbuhkan rasa peduli lingkungan pada warga sekolah, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah, serta menjadikan sekolah sebagai tempat yang nyaman untuk belajar dan beraktivitas. Nah, dalam melaksanakan rancangan pengembangan sekolah, terdapat 8 tahap pelaksanaan MBS yang terdiri atas: yang pertama, melakukan sosialisasi MBS; yang kedua, memperbanyak mitra sekolah; yang ketiga, menerapkan prinsip tata kelola yang baik; yang keempat, mengklarifikasikan fungsi dan aspek manajemen sekolah; yang kelima, meningkatkan kapasitas sekolah; yang keenam, mendistribusikan kewenangan tanggung jawab; yang ketujuh, merumuskan aturan sekolah, peran unsur-unsur sekolah, kebiasaan dan hubungan antar unsur-unsur sekolah. Lalu yang terakhir, yang kedelapan adalah menyusun RPS atau RKAS, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasinya. Nah, dalam perancangan pengembangan sekolah ini, kegiatan yang akan dilakukan adalah yang pertama, musyawarah bersama warga sekolah untuk merumuskan tujuan umum maupun khusus untuk mencapai visi dan misi sekolah. Nah, maksud dari musyawarahnya ini adalah warga sekolah, baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, staf, itu akan mengadakan rapat dan merumuskan tujuan umum maupun khusus yang akan dilakukan sekolah untuk mencapai visi dan misi sekolah. Lalu kegiatan yang kedua adalah mensosialisasikan hasil musyawarah. Nah, setelah dirapatkan akan disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, staf, guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, mungkin yayasan, dan juga komite sekolah. Lalu yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan mitra. Jika kita sudah memiliki mitra lama, kita harus menjaga hubungan yang baik dan kita akan mencari mitra baru untuk mencapai keberhasilan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan yang mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu yang keempat adalah menyelidiki hambatan dalam pengembangan sekolah serta solusinya. Jadi selama masa pelaksanaan sekolah yang sebelumnya, kita akan melihat, kita akan tinjau kembali apa kekurangan dari sekolah kita, apa permasalahannya, dan akan kita cari solusinya dan akan dimasukkan ke dalam RPS yang selanjutnya. Lalu yang kelima ada mengevaluasi aturan sekolah. Aturan-aturan sekolah yang telah ada akan dievaluasi, apakah ada yang tidak efektif. Jika ada yang tidak efektif, maka akan dicari solusinya atau akan diganti peraturannya. Lalu mengevaluasi sarana dan prasarana di sekolah akan dicek kembali agar dapat menunjang keberhasilan pembelajaran di sekolah. Lalu yang ketujuh, menjadikan sekolah sebagai kawasan hijau dan peduli lingkungan. Nah, ini dilakukan karena kami ingin membuat sekolah kami menjadi sekolah yang go green. Jadi tanpa penggunaan plastik, adanya kebersihan yang dilakukan setiap sebulan sekali, lalu adanya tempat sampah yang berbagai macam untuk mengolah sampah dan lainnya. Lalu yang terakhir adalah mengadakan evaluasi setiap akhir tahun ajaran. Evaluasi setiap akhir tahun ajaran ini dilakukan baik untuk siswa, oleh komite sekolah maupun oleh staf-staf dari sekolah. Nah, lalu indikator pencapaiannya. Nah, dari indikator pencapaian ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama dari jam kegiatan. Jam kegiatan pada kegiatan sekolah akan dimulai tepat pada pukul 7.15 sesuai dengan jadwal. Dan untuk para warga sekolah harus esensi sebelum pukul 7. Lalu buku poin. Di sini ada penerapan buku poin yang merupakan isinya adalah poin-poin yang akan didapatkan siswa ketika siswa melanggar peraturan. Jika sudah mencapai 100 poin, maka siswa akan dikenakan sanksi yaitu berupa DO.
Nah, buku poin ini memiliki tujuan untuk melatih kedisiplinan siswa. Nah, ada indikator yang ketiga yaitu Go Green, di mana warga sekolah, baik guru, staf, maupun siswa wajib membawa botol minum sendiri. Hal ini dikarenakan untuk mendukung pengurangan penggunaan plastik. Nah, lalu nanti di sekolah akan ada titik-titik pengisian air minum yang akan digratiskan untuk para siswa dan untuk warga sekolah lainnya. Lalu ada penerapan 5S, yaitu senyum, sapa, sopan, salam, dan santun di dalam lingkungan sekolah. Ini berlaku baik untuk siswa, guru, maupun para staf. Lalu ada kerja bakti yang akan dilakukan setiap 1 bulan sekali di lingkungan sekolah dan sekitar sekolah. Lalu ada relationship, maksud di sini adalah menjaga hubungan mitra lama dan menjalin hubungan dengan mitra baru. Lalu ada evaluasi angket. Evaluasi angket ini terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah pengadaan evaluasi melalui angket yang dilakukan oleh para murid setiap akhir tahun ajaran. Jadi nanti di akhir tahun ajaran, sekolah akan memberikan angket kepada para siswa dengan tujuan agar sekolah dapat mengetahui apa saja kekurangan dari sekolah, apa saja kelebihan dari sekolah yang telah berlangsung selama 1 tahun ajaran. Lalu yang kedua ada pengadaan evaluasi angket setiap 3 bulan sekali oleh komite sekolah. Lalu ada evaluasi rapat. Evaluasi rapat ini juga terdapat 2 kali. Yang pertama adalah dilakukan rapat bersama dengan komite sekolah dengan jangka waktu 3 bulan sekali. Lalu yang terakhir adalah pengadaan rapat internal. Yang maksudnya dari pengadaan rapat internal adalah pengadaan rapat yang dilakukan dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, serta staf-staf yang dilakukan setiap bulan. Indikator keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini adalah yang pertama adalah kerjasama setiap warga sekolah dan komite sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua adalah situasi kerja yang kondusif. Dan yang terakhir adalah pengoptimalan peran masyarakat di sekitar. 3 poin ini merupakan indikator yang sangat berpengaruh untuk mencapai keberhasilan. Lalu sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana pengembangan sekolah ini adalah yang pertama, yaitu sumber daya manusia, di mana kita membutuhkan, sudah pasti kita membutuhkan guru, staf, dan juga para siswa, lalu kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah serta komite sekolah. Nah, yang kedua adalah sumber daya modal. Nah, sumber daya modal ini tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa bangunan, tanah, teknologi, dan seperti itu. Lalu yang terakhir ada jadwal. Jadwal dari pelaksanaan kegiatan yang telah kami buat adalah terdapat 3 jadwal, yaitu jadwal harian, jadwal bulanan, dan jadwal tahunan. Yang pertama, jadwal harian yang akan dilakukan adalah seperti yang akan dilakukan setiap hari, yaitu mulainya kegiatan belajar pada pukul 7.15. Presensi oleh tenaga didik dan tenaga kependidikan sebelum pukul 7. Membawa botol minum sendiri itu merupakan wajib untuk seluruh warga sekolah. Penerapan 5S untuk seluruh warga sekolah. Penggunaan buku poin dan juga pengisian ulang air minum secara berkala. Nah, jadi penggantian air minum di titik-titik pengisian air minum itu akan dilakukan secara berkala. Jika sudah habis, maka akan diisi. Lalu ada jadwal bulanan. Jadwal bulanan itu akan dilakukan adalah kegiatan kerja bakti yang akan dilakukan setiap hari Jumat pada akhir bulan. Lalu rapat internal, rapat oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan juga staf di akhir bulan. Lalu yang terakhir adalah rapat bersama dengan anggota komite sekolah setiap 3 bulan sekali. Lalu jadwal tahunan yang akan dilakukan adalah kegiatannya pengadaan evaluasi angket oleh para siswa pada akhir tahun ajaran, lalu pengadaan evaluasi angket oleh komite sekolah, dan juga yang terakhir adalah evaluasi rapat kerja di akhir tahun ajaran. Nah, sekian merupakan rencana pengembangan sekolah yang telah saya buat. Terima kasih.